Hai Sobat Planner, kali ini kami akan membuat video terkait identifikasi standar FTZ di Kabupaten Karimun. Sebelum memulai itu, kita harus tahu nih, apa itu FTZ? Apa itu FTZ? FTZ atau Free Trade Zone adalah sebuah kawasan yang berada di dalam wilayah hukum suatu negara, namun terpisah dari daerah pabean. Tentunya perusahaan yang beroperasi di FTZ mendapatkan keuntungan mulai dari pembebasan atau pengurangan pajak dan bea cukai yang signifikan. Indonesia sendiri memiliki 4 wilayah yang termasuk kepada kawasan FTZ. 1 wilayah berada di Sabang Aceh dan 3 lainnya berada di Kepulauan Riau dengan sebutan FTZ BBK atau Batam Bintan Karimun. FTZ kawasan Kabupaten Karimun dibentuk menggunakan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2007 tentang pembentukan FTZ Kabupaten Karimun. Selama 17 tahun berjalannya FTZ, belum ada rencana induk yang mengatur bagaimana perencanaan pembangunan FTZ. Akhirnya, pada tahun 2024 dibuatlah peraturan baru, yaitu Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang rencana induk pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Batam, Bintan, dan Karimun. Sebelum Perpres terbentuk, wilayah yang termasuk kawasan FTZ di Kabupaten Karimun hanya berjumlah 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Meral Barat, sebagian Kecamatan Tebing, dan sebagian Kecamatan Meral. Akan tetapi dengan penetapan peraturan terbaru, ruang lingkup kawasan FTZ di Kabupaten Karimun mengalami perubahan delineasi. Dari yang hanya 3 kecamatan, kini berubah menjadi 1 Kabupaten Karimun. Pada dasar hukum ini, terdapat beberapa rencana pengembangan yang dilakukan di Kabupaten Karimun. Yang pertama, Pulau Karimun dikembangkan sebagai industri galangan kapal, industri penampungan minyak, dan wisata budaya. Kedua, Pulau Kundur diarahkan sebagai industri teknologi pertanian. Ketiga, Pulau Moro sebagai tempat kawasan perikanan. Dan yang keempat, Pulau Sugi sebagai kawasan pariwisata. Apa sih faktor pendorong dan pembatas dari pengembangan FTZ? Nah, untuk faktor pendorong pertama terdapat faktor lokasi yang strategis. Hal ini karena kawasan FTZ di Kabupaten Karimun berada di jalur pelayaran. Kalian bisa melihat peta berikut ini. Jika kita lihat, Kabupaten Karimun terletak di jalur pelayaran internasional yang dilewati oleh negara-negara seperti Malaysia dan Singapura. Hal ini membuat FTZ Kabupaten Karimun menjadi wilayah yang sangat strategis. Kedua adalah faktor jaringan jalan yang memadai. Jika kita melihat pada peta ini, kalian bisa mengetahui kalau jaringan jalan di Kabupaten Karimun sudah cukup memadai. Namun, jaringan jalan ini terpusat di Kecamatan Meral Barat, Meral, dan Tebing. Hal ini terjadi karena ketiga kecamatan ini telah terlebih dahulu menjadi kawasan FTZ sejak tahun 2007. Ketiga, sumber daya alam yang memadai. Jika kita melihat peta sumber daya alam yang ditampilkan, kita bisa melihat bahwa kawasan Kabupaten Karimun adalah kawasan yang kaya akan sumber daya mineralnya. Kekayaan sumber daya ini dapat meningkatkan investasi di wilayah FTZ Kabupaten Karimun. Selanjutnya, bagaimana dengan faktor penghambat? Di sini kami menemukan faktor penghambat berupa faktor bencana alam. Kalian bisa melihat pada peta bencana alam berikut ini. Beberapa wilayah di Kabupaten Karimun tergolong rawan bencana abrasi dan banjir yang ditandai dengan warna merah. Sementara wilayah yang tidak rawan bencana abrasi dan banjir ditandai dengan warna hijau. Kondisi inilah yang menjadi tantangan di dalam perkembangan FTZ di Kabupaten Karimun. Lantas, bagaimana penerapan FTZ di dunia? Di sini, kami memberikan 3 contoh penerapan FTZ di dunia. Yang pertama, FTZ di Singapura. Pemerintah Singapura telah mengubah kebijakan industrinya
Dari yang sebelumnya berfokus pada industri padat karya, menjadi industri yang padat modal dalam sektor manufaktur dan teknologi. Perubahan ini dilakukan melalui program yang dikenal sebagai Second Industrial Revolution. Di sisi infrastruktur, jalan tol dan jalan nasional di Singapura terhubung langsung dengan kawasan industri, pelabuhan, dan bandara yang mempermudah akses dan distribusi. Kedua, FTZ di Malaysia. Malaysia memiliki dua kategori Free Trade Zone, yaitu FTZ dan FEZ. Untuk mendirikan industri di kawasan perdagangan bebas ini, perusahaan harus mengekspor minimal 80% dari produk mereka. Ini mendukung pertumbuhan bisnis melalui perdagangan enterprise dan kebijakan pro-bisnis. Selain itu, infrastruktur Malaysia telah terintegrasi dengan baik, dengan jalan tol dan jalan nasional yang langsung menghubungkan industri ke pelabuhan dan bandara. Ketiga, SEZ di China. SEZ atau dikenal dengan kawasan ekonomi khusus adalah wilayah yang dibangun dengan fasilitas seperti pelabuhan atau bandara untuk mempermudah kegiatan industri dan perdagangan internasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan nilai ekonomi dari kegiatan industri, ekspor, dan impor di area tersebut. Di China, perusahaan yang menggunakan teknologi tinggi mendapatkan pembebasan pajak selama 3 hingga 5 tahun. Selain itu, infrastruktur China juga terhubung langsung dengan jalan tol dan jalan nasional yang langsung menghubungkan industri dengan pelabuhan dan bandara. Nah, kita sudah tahu nih penerapan FTZ di dunia. Selanjutnya, bagaimana sih perkembangan FTZ di Kabupaten Karimun? Di Kabupaten Karimun sendiri, perkembangan FTZ telah melibatkan sejumlah fasilitas penting. Pemerintah setempat menyediakan infrastruktur yang mendukung, seperti jalan kolektor yang dirancang khusus untuk lalu lintas truk industri, meskipun belum merata di seluruh Kabupaten Karimun, serta membebaskan bea masuk dan pajak barang untuk para pemilik industri. Hal tersebut merupakan perkembangan yang telah terjadi sejak tahun 2007. Adapun, setelah terbentuknya rencana induk pengembangan kawasan FTZ, diharapkan seluruh kawasan dapat terbangun secara merata. Dapat disimpulkan dengan terbentuknya Perpres sebagai rencana induk pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Batam, Bintan, dan Karimun diharapkan mampu menguatkan tata kelola pengembangan kawasan BBK, khususnya FTZ di Kabupaten Karimun. Ditambah lagi dengan mengetahui perbandingan penerapan FTZ di berbagai negara, hal ini dapat menjadi pedoman dan pembelajaran dalam merencanakan pembangunan kawasan FTZ. Tujuannya adalah agar perkembangan kawasan ini dapat bergerak ke arah yang positif dan berkembang dengan lebih cepat. Nah, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga video bermanfaat. Dadah!